kembali lanjutan materi kita, energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi mekanik, dilengkapi dengan pembahasan soal-soal. Kita mulai dari energi kinetik, dari animasi mobil yang mempunyai massa M dan kecepatannya V memiliki energi atau tenaga. Energi atau tenaga yang dimiliki mobil atau benda karena gerakannya atau kecepatannya disebut energi kinetik. Dirumuskan, energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK-nya adalah energi kinetik, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau umumnya satuannya dituliskan dalam bentuk joule. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. V-nya kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Kita lihat posisi mobil dari posisi awal hingga posisi akhir. Posisi awal memiliki kecepatan V1, posisi akhirnya memiliki kecepatan V2. Usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada mobil atau suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik mobil atau benda tersebut. Dirumuskan, hubungan antara usaha dan energi kinetik W sama dengan EK2 dikurangi EK1, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau W sama dengan perubahan energi kinetik delta EK. Dalam permain ski di atas es, energi panasnya sama dengan energi kinetik. Jadi hubungannya antara energi panas atau energi kalor sama dengan energi kinetik. Jadi ms kalikan kalor lebur es sama dengan setengah mv kuadrat. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kecepatannya atau semakin besar energi kinetiknya, maka akan semakin besar juga energi kalor pada es tersebut, sehingga lebih banyak es yang melebur selama proses permainan ski di atas es. Apa itu energi potensial? Jika batu Anda lepaskan dari genggaman tangan Anda, maka batu akan jatuh dan melakukan usaha dengan membuat lubang di tanah. Benda-benda yang terletak di permukaan bumi, jika dilepaskan, benda tersebut akan ditarik oleh gaya tarik bumi. Inilah yang dinamakan gaya gravitasi bumi, sehingga benda akan jatuh ke permukaan bumi. Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi inilah yang disebut sebagai energi potensial gravitasi. Besarnya energi potensial atau tenaga tempat adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya dari suatu titik acuan tertentu. Dirumuskan, energi potensial sama dengan EP sama dengan mgh. EP-nya energi potensialnya satuannya joule, M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram, G-nya percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi benda dari titik acuannya. Di acuan yang di sini adalah permukaan buminya. Rumus ini berlaku jika ketinggiannya kurang dari jari-jari bumi. Hubungan energi potensial dengan usaha bisa kita lihat dari gambar sebuah mobil yang mempunyai massa M bergerak dari A ke B, maka usaha yang dilakukan mobil untuk bergerak dari A ke B adalah sama dengan perubahan energi potensialnya. Jadi dapat dirumuskan hubungan antara usaha dan energi potensial W sama dengan EP2 dikurangi EP1. EP2 itu artinya energi potensial akhir, dalam hal ini titik B, dikurangi potensial awal atau titik A, karena bendanya dari A ke B. Atau dapat juga ditulis W sama dengan delta EP. Delta EP adalah perubahan energi potensial. Bisa juga ditulis W sama dengan mgh2 dikurangi mgh1. Sekarang kita lihat hubungan antara kalor dengan energi potensial. Apabila batu mempunyai massa Mb, dijatuhkan ke dalam air yang bermassa Ma, maka didapatkan energi potensialnya sama dengan energi panasnya. Jadi semakin besar ketinggian atau semakin besar kedudukan dari batu, maka energi kalor yang diterima oleh air akan semakin besar juga. Di hubungannya, energi potensial sama dengan energi panas. Mb kalikan G kalikan H
sama dengan MA kalikan C kali delta T. MB nya adalah massa batu, satuannya kilogram. MA nya adalah massa air, satuannya juga kilogram. C adalah kalori jenis air, nilainya 1 kal per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T nya adalah perubahan suhu air, satuannya derajat Celcius. Sekarang kita bahas tentang energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik suatu benda adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada kedudukan tertentu. Misalnya benda bergerak dari kedudukan 1 ke kedudukan 2. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik benda pada kedudukan 1, EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1. Sedangkan energi mekanik pada kedudukan 2, EM2 sama dengan EK2 plus EP2. Bagaimana hukum kekekalan energi mekanik? Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik besarnya selalu tetap atau konstan. Jadi EM1 sama dengan EM2 sama dengan nilainya konstan. Bisa kita tuliskan EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Energi kinetik benda pada ketinggian 1 ditambah energi potensial pada ketinggian 1 sama dengan energi kinetik benda di ketinggian 2 ditambah energi potensial pada ketinggian 2. Pada sistem yang terisolasi, pada sistem ini hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Selalu berlaku energi mekanik total sistem konstan. Atau dengan kata lain, energi mekanik pada kedudukan 1 sama dengan energi mekanik pada kedudukan 2. Kita simulasikan hukum kekekalan energi mekanik. Dari persamaan ini kita tuliskan angka V1 nya misalnya 20 meter per sekon, ketinggian bendanya H14, ketinggian yang ketiganya misalnya 7. Kita menghasilkan ini, kita coba contoh soal. Sebuah mobil bermassa 1000 kg dengan kelajuannya V nya 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Kita jawab, energi kinetik dirumuskan setengah mv kuadrat, tengah masanya 1000 kg, kecepatannya 20, kita kuadratkan, ini jadi 500, 20 dikuadratkan sama dengan 400, hasilnya 200.000 Joule. Jadi jawabannya adalah B, 200.000 Joule. Contoh soal selanjutnya, sebuah mobil bermassa 800 kg dengan kecepatan 45 km per jam. Berapakah usaha yang dilakukan pada mobil untuk dipercepat dari 45 menjadi 90 km per jam? Jadi V1 nya 45, V2 nya 90 km per jam. Yang ditanya usahanya, berarti ditanya W nya. Sekarang kita lihat satuannya, kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam. Kita rubah kecepatannya menjadi meter per sekon. Caranya V1 45 km per jam sama dengan 45.000 dibagi 1 jamnya 3.600 sekon. Di V1 sama dengan 45.000 dibagi 3.600 sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi V2 nya karena nilainya 90 km per jam, kalau kita rubah ke dalam meter per sekon jadilah nilainya 25 meter per sekon. Kita jawab, usaha itu sama dengan delta EK, perubahan energi kinetik, atau sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan W sama dengan setengah, masanya 800
V2 nya 25 kuadratkan, V1 nya 12,5 kuadratkan, sama dengan di sini 400 kali 25 dikuadratkan 625, ini 156,25, hasilnya sama dengan 187.500 Joule. Jawabannya D. Soal selanjutnya, jika seorang pemain ski dengan massa seluruhnya termasuk alatnya nilainya 70 kg meluncur di atas es dengan kecepatan 20 meter per sekon, yang ditanya adalah massa esnya yang melebur akibat energi kinetik. Kita jawab, energi kinetik dari pemain ski akan menghasilkan kalor pada es tersebut. Jadi bisa kita tuliskan energi kinetik itu sama dengan setengah M kuadrat, kalornya sama dengan massa es dikalikan kalor leburnya. Kita masukkan setengah, massanya 70 kg, kecepatannya 20 dikuadratkan, massa esnya yang melebur itu yang dicari. Kalau leburnya di sini, kalau leburnya nilainya 80 kal per gram, sedangkan masanya dalam bentuk kilogram. Jadi L-nya yang 80 kal per gram ingin kita rubah menjadi Joule per kilogram. Caranya 80 kalorinya itu nilainya 4,2 Joule per gramnya sama dengan 0,001 kilogram. Jadi nilai L-nya 80 kalikan 4,2 dibagi 0,001 nilainya 336.000 Joule per kilogram. Jadi L-nya kita masukkan 336 Joule per kilogram. Ini hasilnya 35 kalikan 400 massa es kalikan 336.000 jadi 14.000 dibagi 336.000 di massa es sama dengan 0,04 kg. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah mobil masanya 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B dengan ketinggiannya 10 meter dari tanah. Yang ditanya energi potensialnya di titik B, EPB. Kita jawab, energi potensial dirumuskan MGH. H di sini adalah ketinggian dari acuannya. Jadi titik acuannya sebagai titik A, yang ditanyakan di titik B. Jadi titik nolnya dimulai dari A hingga ke titik B, ini ketinggiannya 10 meter. Jadi langsung kita masukkan nilainya, M-nya 1200, G-nya 10, ketinggiannya 10 meter. Hasilnya 120.000 Joule. Jawabannya yang E. Sebuah mobil bermassa 1200 kg bergerak dari ketinggian yang A-nya, HA-nya 15 meter menuju ketinggian 10 meter atau HB-nya 10 meter. Berapakah usahanya? Yang ditanya W-nya saat bergerak dari A ke B. Kita jawab, karena ini perubahan kedudukan dari ketinggian A ke ketinggian B, maka usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan EP, energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. EPB-nya itu dirumuskan MGHB, EPA-nya MGHA. Kita masukkan masanya 1200, percepatan gravitasi nilainya 10, HB-nya nilainya 10 meter, HA-nya 15. Hasilnya min 60.000 Joule. Hasilnya B. Soal selanjutnya, sebuah batu masanya 200 gram dijatuhkan ke dalam bejana yang berisi air. Massa airnya 800 gram, dijatuhkan dari ketinggian hanya adalah
3 meter. Jika semua energinya dirubah menjadi energi kalor, berapakah perubahan suhu airnya? Berarti yang ditanya adalah delta T-nya. Karena kita menggunakan satuan energinya dalam bentuk joule, maka kalor jenis airnya ini yang nilainya 1 kal per gram derajat Celcius kita rubah menjadi joule per kilogram derajat Celcius, sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Massa batunya 200 gram itu sama dengan 0,2 kg, massa airnya sama dengan 0,8 kg. Kita tahu batu memiliki energi potensial, sehingga energi potensial dari batu akan memberikan kalor pada air. Jadi energi potensial sama dengan energi kalor pada air. Kita masukkan energi potensialnya mGh, massa yang mana? Massa yang batunya. Kalornya adalah mC delta T. M massa airnya dan C nya adalah C airnya. Massa batunya 0,2 kg, G nya 10, ketinggiannya 3 meter, massa airnya 0,8 kg, CR nya 4200, delta T nya yang dicari 0,2 kalikan 10 kalikan 3 hasilnya 6, 0,8 kalikan 4200 hasilnya 3360, kalikan delta T. Jadi delta T sama dengan 6 dibagi 3360, hasilnya 0,0017 derajat Celcius. Inilah delta T nya atau perubahan suhunya. Nah, di optionnya ini tidak ada ya. Contoh soal lagi, sebuah benda massanya 2 kg diam pada ketinggiannya hanya sama dengan 20 meter di atas tanah. Yang ditanya energi mekaniknya, EM nya. Kita jawab energi mekanik sama dengan jumlah energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi bisa kita tuliskan energi mekanik sama dengan energi kinetik dirumuskan setengah mv kuadrat, energi potensialnya mgh. Kita masukkan setengah, massanya 2 kg, kecepatannya ini dituliskan bendanya dalam keadaan diam, berarti kecepatannya sama dengan 0, massanya 2, percepatan gravitasinya 10, hanya 20 meter. Jadi ini sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 kali 20 sama dengan 400 joule. Jadi jawaban yang D. Soal terakhir, suatu benda mula-mula diam, berarti diketahui kecepatannya V1 nya 0 pada ketinggian 20 meter, H1 nya 20 meter. Kedudukan pertama, berapakah kecepatan benda pada saat di kedudukan yang kedua jika H2 nya itu 10 meter? Yang ditanya adalah kecepatan yang kedua. Jika ada dua keadaan seperti ini, ada kedudukan satu dan ada kedudukan kedua, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Kita masukkan EM1 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1, EM2 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus MGH2. Masanya bisa kita coret. Sekarang tinggal kita masukkan setengah kecepatan mula-mula dalam keadaan diam, berarti V1 nya 0, ini kita kalikan 0, G nya 10, H1 nya ketinggiannya 20 meter. Yang dicari kecepatan yang kedua V2 nya, kuadratkan, G nya 10, H2 nya 10, ini jadi 0, ini jadi 200, ini 100 pindah ruas, min 100 setengah V2 kuadrat, ini jadi 100 kalikan 2 jadi 200 V2 kuadrat. Artinya V2 sama dengan akar dari 200.
atau 10 akar 2. Jadi hasilnya akar 200 atau 10 akar 2 meter per sekon.